dari status di sosial media, kemudian juga euforia dari para fans, ini akan ada menjadi perfect champion kalau misalkan ini terjadi di Bali. Yes, Bali United dengan menyisakan 2 pertandingan lagi dan juga hasil yang didapatkan oleh Persib Bandung kurang memuaskan juga. Ini menjadi poin yang sangat penting. Berarti satu kemenangan lagi bisa mengunci gelar juara. Seri aja udah juara. Seri aja bisa mengunci gelar juara. Ini udah di tangannya, mereka udah bisa bikin baju champion. Kayaknya udah disiapin dari sekarang kayaknya. Udah disiapin kayaknya dari udah disiapin kayaknya. Adminnya aja bilang di Twitter, sama sore atau apa sebentar lagi tidur dulu, lagi banyak yang mau disiapin. Ini udah mulai nyablon nih ya, sudah mulai nyablon bagi champion ya kan. Oke, tapi gue pengen tahu apa yang membuat Bali United, selain gue tahu mungkin ada faktor main di Bali itu menjadi faktor yang sangat penting. Tapi apa secara teknis, secara permainan apa yang bikin Bali United ini konsisten sampai dengan akhir musim, Coach Akmal? Enggak, Bang Rais dulu. Oke, Bang Rais dulu, silakan. Nah gini, Bali United ini adalah salah satu tim yang memang sudah siap ya, paling siap lah bisa dibilang di BRI Liga 1 musim ini gitu. Bagaimana mereka bersiap lebih dulu karena waktu itu kan pengen bersiap untuk Piala AFC. Jadi timnya sudah disiapkan lebih dulu, materi pemainnya juga tidak terlalu banyak berubah. Kalaupun berubah, banyak pemain-pemain yang didatangkan memang kualitasnya memang luar biasa. Jadi hanya untuk mengisi kedalaman. Betul, menambah kedalaman, dan ini memang yang mereka lakukan dalam 2 musim terakhir inilah, dari 2019 kita ke juara, kemudian saat ini gitu. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan gitu. Nah, Coach Teko ini adalah tipikal juga pelatih yang memang secara taktikal juga sangat luar biasa ya. Dia begitu begitu saklek kalau dibilang, kalau dalam segi taktik. Mungkin Coach Hamal tahu sendiri gimana waktu ketika dia di Persija. Iya, betul. Nah, terus kalau saya lihat juga para pemainnya juga, Bali United ini adalah salah satu tim yang tidak mengalami kendala ketika terjadi COVID. Kita ketahui bahwa Bali United ini ya bisa dibilang pemainnya jarang ya yang terkena seperti tim-tim lain bisa sampai 5 pemain, 7 pemain, 7 pemain. Pernah ada 14. Nah, makanya itu Bali United ini bisa menjaga konsistensi itu gitu. Bermain di Bali sendiri memang ya salah satu faktor memang kelebihan pasti. Bisa dibilang kelebihan gitu. Bagaimana para pemainnya bisa ya, kalau misalnya yang lain masih rindu sama keluarga, kalau yang ini enggak nih, mungkin sudah ada yang di-stay-kan di Bali juga gitu. Betul, keluarganya gitu. Keluarganya mereka juga tetap di Bali. Itu salah satu faktor, faktor juga penting gitu, banget untuk menjaga mood dari pemain gitu. Makanya kalau ngelihat sekarang tim Bali United ya layak sebenarnya, salah satu yang layak. Tapi lawannya ke depan adalah Persebaya. Ini kan juga luar biasa secara permainan, dan ada di beberapa minggu lalu kita masih belum bisa memprediksi siapa yang menjadi juara dari 5 besar ini. Tapi kan sekarang udah terkerucut menjadi 2. Tapi kan salah satu penampilan hebat dari Persebaya sepanjang musim. Nah, akankah mudah mendapatkan 1 poin minimal untuk Bali United? Nggak mudah, Persebaya juga pasti ngotot juga untuk mempertahankan. Nggak mau segitu aja, walaupun memang udah tidak ada gelar yang bisa didapatkan. Sekarang gue lihat nonton pertandingan terakhir kemarin Bali United ya lawan Madura ya. Bali United itu game plan yang sangat struktur. Kenapa? Karena Teko mempunyai pemain-pemain yang berkualitas ya Bang Rais ya. Pemain yang berkualitas yang bisa menjalankan game plan seorang pelatih. Dan ditunjang dengan pemain-pemain lokal juga punya kualitas. Saat pemain ada yang dibuang, tapi yang dimasukkan lagi nih pemain ini bisa menunjang game plan yang pelatih mau. Itu kan yang terpenting ya. Kadang-kadang kan pemain kan bagus nih tapi nggak bisa menjalankan game plan, mungkin juga bisa ya duduk manis ya kan, cuman ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan dan tidak ada performa yang signifikan gitu loh. Dan ini lawannya juga Persebaya juga sangat menarik sekali nih, Coach Aji nih kan. Coach Aji juga jujur aja gue juga suka dengan permainan Persebaya. Ya kan, punya struktur dan pemain asing, tidak hanya pemain asing tapi pemain lokal juga punya kualitas juga nih. Sangat menunjang. Ini seru banget nih pasti ini akan disaksikan. Makanya bener kan, menjadi sangat penting. Sebelumnya di episode sebelumnya di Depdagri kita sempat ngomong Persebaya itu menjadi krusial. Dan terjadi beneran pada saat lawan Persib Bandung akhirnya membukakan jalan yang lebar untuk Bali United. Menjadi ganjalan. Nah, apakah emang Persebaya mau mengganjal Persib dan juga Bali United untuk membuktikan kalau ini kita sebenarnya masih emang oke gitu. Persebaya sendiri masih punya peluang untuk menduduki peringkat kedua yang otomatis adalah mendapatkan jatah ke kompetisi Asia musim depan. Ini menarik nih. Ini karena masih ada ya setidaknya poin maksimal mereka 68, sementara Persib sekarang 67 lah. Kalau untuk ngejar Bali udah nggak mungkin kan. Tapi setidaknya mereka masih mencoba menjaga harapan itu ya. Tentunya pastinya salah satu caranya adalah dengan bermain maksimal menghadapi Bali United. Jadi nanti kalau misalkan Bali United kalah ya jadi bunuh-bunuhan ya dalam tanda kutip di partai terakhir. Di partai terakhir. Nah, ini yang kita tunggu banget nih, gimana nanti
game plan dari Persebaya gitu. Ya. Saya rasa sih Coach Haji pasti bakal fight terus. Fight. Persebaya pasti bakal fight terus. Pilar ya, Persebaya pilarnya ada Marcelino, seperti Marcelino kan dilepas ke timnas kan? Iya. Ya, tapi tetap masih kuat. Tetap masih kuat, Ya, pasti masih kuat. Waktu itu pernah kemarin Marcelino juga di Ya, bahkan pernah Persebaya pakai pemain muda malah justru menang. Iya. Iya, waktu itu banyak pemain asingnya absen gitu. Iya. Hasil 5 atau menang saya lupa. Tapi yang jelas Persebaya ini adalah tim yang sudah solid, secara chemistry juga sudah terbentuk, konsep permainannya juga sudah jelas gitu. Kita ya kalau bilang memang Persebaya adalah salah satu tim yang permainannya paling atraktif di musim ini. Oke. Gitu ya. Jadi pelatih itu harus jeli juga loh ya. Jadi tidak hanya mementingkan pemain asing, ini yang terpenting. Pemain asing 5 loh ya. Iya, betul. Pemain asing 5. Karena gue juga ikut merasakan kadang-kadang pelatih itu ada yang mementingkan kepentingan untuk asing aja. Tapi bagaimana pelatih ini bisa menjaga kondusif situasi kondisi tim ini lebih baik karena bisa chemistry-nya. Chemistry-nya bisa masuk nih. Ya kalau gue lihat kan Persebaya masuk sangat menunjang ya Bang Rais ya. Chemistry-nya Arema juga sama, Bali apalagi. Ya kan chemistry udah pada masuk sih sama pemain lokal gitu loh. Jadi kedalaman skuad menjadi kunci untuk Bali United bisa dibilang ya. Kunci ya. Sekarang nih jujur aja ya, gue nih tim-tim yang di kelas atas nih, papan atas. Ini bagi gue wajar mereka di papan atas, Bang Rais. Memang sudah seharusnya memang ada di atas. Betul, harus di atas. Bayangkara, Persebaya, Arema, Borneo, wajar. coba Persija aja nih nggak tahu Borneo, itu dia Persija ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih baik lagi. Jangan Persija. Musim depan. Iya, soalnya gue masih di Persija juga. Oh, iya. Harus lebih baik lagi kita doakan ya Bang Rais ya. Betul. Lebih baik lagi. Oke, ngobrolin sedikit tentang skuad dari Bali United. Gue tertarik ngobrol tentang striker yang emang depan gawang nih galak banget Spaso ya. Iya. Yes, menjadi top skor sementara juga di Liga 1. Ngelihatnya gimana Mas Rais dan juga Coach Akmal? Tak tergantikan kah atau masih sangat krusial soalnya untuk Bali United? Ya, tadi barusan gue juga banyak ngobrol sama temen-temen sama Efek Januar masalah striker. Ya. Striker ini kan juga banyak striker yang itu aja. Maaf aja kita evaluasi ke Simics. Nah ini kita boleh dong, ya kan? Simics kan juga jadi banyak pemain, banyak tim yang menganalisa striker. Jadi ibaratnya kalau kata kasar udah ketebak nih. Udah ketebak, iya betul. Udah ketebak. Udah ketebak nih. Mainnya gimana, itu kan sekarang udah modern ya, sudah analisa, nggak kayak zaman kita dulu, zaman kayak gitu udah nggak ada analisa. Cara matiinnya gimana udah. Iya, kalau sekarang kan dia perhatiin, oh iya cara pergerakannya seperti apa, ya kan. Terus juga kuat kakinya di mana, terusnya lagi itu udah banyak diantisipasi gitu loh sama tim-tim lawan. Sekarang kan dengan adanya Spaso ini, Spaso juga bagi gue dia striker yang cerdik ya. Striker yang cerdik. Bagi dia buat gol itu dengan cara apapun bisa buat gol. Gitu. Nantinya striker itu tugas gue cetak gol. Selesai. Gak ada urusan lain. Kayak gitu. Yes, it's Spaso. Tapi ini dia tadi dibilang ya Mas Rais ya. Dalamnya juga ganti. Misalkan Spaso lagi nggak oke performanya, ada Lerby. Betul. Iya kan, kemudian Lerby nggak bisa, Stefano bisa dijadiin. Bisa jadi striker. Iya, benar. Misalkan Besar lagi ada Irfan Jaya. Ini banyak banget pelapis-pelapis yang juga kedalaman biasa sih memang kedalaman squad dari Bali sih memang banyak pilihan gitu loh. Teko tuh Teko nih walaupun kita nggak bisa meremehkan beliau ya, dia pinter gitu loh. Iya. Pinter itu. Sedikit yang disoroti juga pada saat pertandingan Bali United melawan Madura United kemarin adalah keputusan wasit. Ada banyak potongan video yang melihatkan ada di belakang pada saat ada challenge antara Bang Leo Tupamahu yang pemain Bali United Bayu Gatra pada saat itu ya. Nah ini nanti gimana? Memang tendensinya itu tegang, krusial, emang pertandingannya yang keras. Jadinya juga keputusan wasit juga sangat-sangat krusial di sini. Apa yang mesti diperbaiki? Gue nggak tahu ya. Di sepanjang musim ini gue nggak terlalu memperhatikan. Memperbaiki wasit. Iya. Itulah kelemahan wasit ya kan. Mondar-mandir untuk mencari kesalahan pemain ya kan. Beda sama pelatih, mondar-mandir mencari kesalahan pemain dan untuk memperbaikinya. Kalau wasit kan menghukum, ya kan. Nah inilah wasit yang perlu kita mungkin nanti buat kedepannya ya, buat LIB lebih fokus lagi ya kan, mungkin kalau kita bilang lebih fair lagi ya Bang Rais ya. Apalagi onside dan offside deh, ini paling sering terjadi juga. Dan udah ada penambahan pasti di belakang ya. Padahal udah ada wasit tambahan ya, 2 asisten wasit lagi ya gitu, jadi total 5 wasit lah di. Tapi yang jelas ini adalah yang patut disoroti adalah dari segi fisik sih sebenarnya dari wasit ini. Kelihatan kalau misalkan ya entah ya, kadang mereka telat
tidak segaris dengan garis akhir gitu misalnya untuk menentukan offset. Padahal ini juga kalau kita dalam ini sudah ada di dalam garis ya. Nah ini pemahaman ini. Nah ini pemahaman dari wasitnya sendiri ini, kejelian dari wasit. Hakim garis kalau offset. Ya dari hakim garis maksud saya, dari hakim garis. Nah ini kan hakim garisnya sudah berada di garis terakhir pemainnya Arema sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa menentukan offset gitu? Sebenarnya ini onside posisinya. Ini Persib lawan Persebaya ya. Yang Persib Persebaya juga saya rasa ini dari kejelian dari wasitnya juga gitu. Kok bisa salah? Padahal itu yang nendang adalah pemain Persebaya gitu, bukan pemainnya Persib. Kalau pemainnya Persib oke wajar offside si David da Silva. Dan posisi Bruno pemain gitu. Persebayanya dekat di arah sini bukan jauh di. Iya betul yang Persebaya ini nggak offside, udah jelas banget itu nggak offside. Nah ini yang kejelian seperti ini ya fokus dari wasit sendiri juga dituntut. Memang sih tidak mudah ya mondar-mandir dan tensinya tuh pertandingan 5 tensi pertandingannya juga sangat tinggi gitu. Nah, ini tuntut fokus yang penuh dari wasit. Ya mereka sudah ya bisa dibilang sekarang fee-nya mereka udah naik jauh lebih baik lah gitu. Harusnya ini juga bisa menunjang performa mereka di lapangan. Oke. Ya gue setuju ya sama tadi Bang Rais bilang kondisi fisik. Ya kan, wasit juga perlu lah sekarang wasit muda ya. Iya, wasit kondisi muda. fisik kan itu gila. Kalau kita lihat tes wasit itu di Eropa tuh luar biasa. Wasit tuh semuanya badannya bagus-bagus ya kan, dituntut. Jadi karena apa kondisi fisik prima pasti kan juga ada untuk fokus juga, konsentrasi fokus juga ada. Ya wajar lah ada kurang lebihnya wajar kalau wasit itu kan gitu loh. Tapi kita berharap semua perangkat pertandingan itu maksimal ya. Maksimal betul. Oke, berarti bisa dibilang 90% Bali juara atau gimana? Oh iya. 90%. Kalau itu ya. Persentase 90% ya? Iya. Coach? Ya, sama 90%. Masa udah kalau gue bilang udah juara. Oke. Tinggal lihat udah juara gitu loh. Oke, kita akan lihat sama-sama mendoakan yang terbaik untuk semuanya untuk Bali United, Persib Bandung ataupun Persebaya dan lain-lainnya. Yang di papan bawah juga semuanya. Benar. Nah, gue ngobrolin